Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini Ibu punya kegiatan bercerita. Ibu mau bercerita tentang Rasulullah dan malaikat penjaga gunung. Ada yang sudah tahu tentang judul cerita ini? Gimana ya? Hari ini kita mulai saja ya ceritanya. Didengarkan dan diperhatikan ya. Kisah Rasulullah dan malaikat penjaga gunung. Saat itu adalah saat yang penuh kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman yang sangat dicintainya, Abu Thalib, meninggal dalam keadaan musyrik. 3 bulan setelahnya, istri beliau, Khadijah, meninggal dunia. Abu Thalib adalah paman yang selalu melindungi Rasulullah. Setelah Abu Thalib meninggal, orang Quraisy semakin gencar untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, beliau memutuskan untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Taif. Beliau berharap dakwah beliau diterima di sana. Beliau pun pergi bersama Zaid bin Haritsah. Akan tetapi, penduduk Taif bersikap amat buruk kepada Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang mau menerima dakwah Rasulullah. Ketika beliau meminta perlindungan, tidak ada satu orang pun yang mau melindungi beliau. Mereka pun mengusir Rasulullah dengan amat kasar. Mereka melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu-batu sambil berteriak-teriak. Mereka terus berbuat seperti itu sepanjang jalan. Darah berleleran di tubuh Rasulullah. Zaid yang berusaha melindungi Rasulullah pun juga terkena lemparan batu, sehingga tubuhnya juga penuh dengan darah. Kemudian, setelah sepanjang 3 mil, mereka terus melempari Rasulullah. Mereka akhirnya pulang ke Taif setelah 3 mil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya sampai pada kebun milik Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah merasa kasihan dengan kondisi Rasulullah saat itu. Mereka kemudian menyuruh pembantunya yang bernama Adas untuk membawakan buah anggur untuk Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memakan buah anggur itu dengan mengucapkan Bismillah. Mendengar hal tersebut, Adas kemudian berkata, "Kata-kata ini tidak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini." Rasulullah kemudian bertanya, "Dari negeri mana asalmu dan apa pula agamamu?" "Aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawi," jawab Adas. "Dari negeri orang saleh, Yunus bin Matta," sabda beliau. "Apa yang Tuan ketahui tentang nama Yunus bin Matta?" tanya Adas. Kemudian beliau menjawab, "Beliau adalah saudaraku. Beliau seorang nabi. Begitu pula aku." Adas langsung merengkuh kepala Rasulullah, mencium tangan dan kaki beliau. Melihat hal tersebut, Utbah dan Syaibah marah dan memarahi Adas. "Celakalah kamu, wahai Adas. Janganlah sekali-kali dia membuatmu keluar dari agamamu, karena agamamu jauh lebih baik dari agamanya." Mendengarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin terluka. Hatinya yang terluka
Hatinya yang sangat sedih, kemudian beliau memilih untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Hingga beliau sampai di suatu tempat yang bernama Qarnut Sa'alib, beliau menengadahkan muka ke atas. Di sana ada awan yang melindungi beliau. Ternyata di sana ada Jibril. Jibril berseru, "Sesungguhnya Allah sudah mendengar apa yang dikatakan di kaummu kepadamu dan apa yang mereka lakukan terhadap dirimu. Allah telah mengutus seorang malaikat penjaga gunung agar engkau menyuruhnya menurut apapun yang engkau kehendaki." Lalu malaikat penjaga gunung berseru kepada Rasulullah, mengucap salam kemudian berkata, "Wahai Muhammad, itu sudah terjadi, dan apa yang engkau kehendaki? Jika engkau menghendaki untuk meratakan siapa ini, tentu aku akan melakukannya." Anak-anak tahu siapa ini? Siapa ini itu adalah 2 gunung di Mekah, yang itu Gunung Abu Qubais dan gunung di seberangnya yang bernama Gunung Ka'ai-Kaban. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bahkan aku berharap kepada Allah agar Dia mengeluarkan dari kalangan mereka orang-orang yang hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya." Subhanallah, perlakuan buruk penduduk Taif tidak dibalas dengan keburukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mendoakan keturunan penduduk Taif dengan kebaikan. Semoga kita dapat meneladani akhlak beliau ya anak-anak. Sekian. Anak-anak, alhamdulillah ceritanya sudah selesai. Dari cerita yang Ibu ceritakan tadi, apa hikmah yang bisa kita ambil? Apa coba? Kita tidak boleh berperilaku buruk kepada orang lain. Sekian dari Ibu. Apabila hari ini Ibu banyak kurangnya, mohon maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.